Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengadaan barang dan jasa. Salah satu proyek yang kami ambil yaitu Maynard Smelter Project. Berikut anggota kelompok kami. Pertama saya sendiri, Ratu Alia, dan rekan saya. Saya Niasa Akira Abdullah. Saya Kalista Fisya Stefania. Saya Abu Ali Husaini. Dan saya Ferdinand Tio Darmawan. Berikut daftar isi yang kami muat di PPT ini. Yang pertama, pengertian pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, tahapan pengadaan. Yang kelima, jenis kontrak. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama, yaitu pengertian pengadaan barang dan jasa secara umum adalah aktivitas sebuah organisasi atau instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam upaya memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun non-operasional organisasi atau instansi tersebut yang dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut tujuan dari pengadaan barang dan jasa. Yang pertama yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang ketiga itu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, yaitu meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ratu. Untuk selanjutnya ada prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu efisien. Untuk prinsip pengadaan barang dan jasa ini, yang pertama efisien, yang dimana efisien ini maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa yang diusahakan harus dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, efektif. Yang dimana efektif ini adalah kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Yang ketiga, ada transparan. Untuk transparan ini maksudnya yaitu adanya suatu keadaan di mana pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan pengadaan ini bisa melihat dengan jelas barang dan jasa yang akan dibeli dan dapat memantau proses lebih detail. Yang keempat, ada terbuka. Untuk terbuka ini di mana siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, bersaing. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Berikutnya, adil. Untuk adil di sini yang dimana memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa menuju untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu saja. Yang terakhir, akuntabel, yang dimana kegiatan pengadaan dapat ditelusuri dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak. Selanjutnya ada tahapan untuk pengadaan. Yang pertama itu prosesnya adalah analisis dan evaluasi kebutuhan. Pada analisis dan evaluasi kebutuhan ini berisi tahapan untuk mengidentifikasi dengan jelas barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau instansi. Lalu yang kedua ada proses perencanaan pengadaan, yang dimana proses perencanaan pengadaan ini melibatkan penentuan strategi pengadaan yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Untuk proses yang ketiga, persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Tahapan ini melibatkan penyusunan dokumen pengadaan, pengumuman pengadaan, serta persiapan administrasi dan teknis.
Selanjutnya, proses pelaksanaan pemilihan penyedia. Tahapan ini melibatkan proses evaluasi penawaran, negosiasi jika diperlukan, dan penetapan penyedia yang akan dipilih. Yang terakhir, proses pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan ini melibatkan penandatanganan kontrak, pengawasan pelaksanaan kontrak, serta serah terima hasil pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis dan pelaksanaan kontrak. Yang pertama itu berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada kontrak lump sum atau harga pasti. Yang kedua kontrak harga satuan atau unit price. Yang ketiga itu ada kontrak gabungan antara lump sum dan unit price. Yang keempat kontrak terima jadi, dan terakhir kontrak payung. Di mana dalam kontrak payung ini penyediaan barang dan jasa dilakukan berulang-ulang karena pada saat kontrak belum ada kepastian untuk membeli suatu barang atau waktu pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu berdasarkan kontrak pengadaan konstruksi. Yang pertama itu ada kontrak lump sum, yang kedua ada kontrak harga satuan, yang ketiga ada kontrak gabungan antara lump sum dan gabungan, yang keempat itu putar kunci, dan yang kelima itu biaya plus imbalan. Untuk jenis dan pelaksanaan kontrak, berdasarkan kontrak pengadaan jasa konstruksi non konstruksi. Yang pertama itu ada kontrak lump sum, kedua itu ada kontrak waktu penugasan, dan yang terakhir itu ada kontrak payung. Sedangkan berdasarkan kontrak pengadaan jasa konstruksi, yang pertama itu ada kontrak lump sum, dan dua ada kontrak harga satuan atau unit price. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Salah satu contoh proyek yaitu ada Manyar Smelter Project. Manyar Smelter Project atau MSP merupakan sebuah proyek yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Lokasi pekerjaan proyek Manyar Smelter Project ini terletak di Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek ini adalah bagian dari komitmen PT FI untuk mendukung program hilirisasi mineral nasional dan merupakan smelter tembaga kedua yang dibangun PT FI di Indonesia. Jenis kontrak utama yang digunakan oleh proyek ini adalah yang pertama, kontrak EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Lalu yang kedua ada kontrak biaya atau cost type. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kontrak pendukung seperti kontrak unit price, harga satuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk proyek Manyar Smelter Project. Proyek ini menghabiskan total biaya sekitar 3 miliar US dollar atau setara dengan kurang lebih 45 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan smelter dan seluruh fasilitas pendukungnya. Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek ini dimulai pada bulan April 2021 dan ditargetkan akan rampung pada bulan Mei 2024. Akan mengalami masa uji coba operasional pada bulan Juni 2024. Pada masa ini, fasilitas smelter akan mengalami uji coba sampai smelter dapat dioperasikan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada MSP harus dilakukan secara sistematis, terbuka, dan berkesinambungan untuk memastikan proyek dapat berjalan sesuai target biaya, waktu, dan kualitas. Keberhasilan pengadaan ditunjang oleh penyusunan kebutuhan yang terstruktur melalui WBS serta spesifikasi teknis yang rinci, pemilihan metode pengadaan yang paling sesuai dengan karakteristik barang atau jasa yang diperlukan, pelaksanaan manajemen risiko pengadaan yang komprehensif dengan langkah mitigasi yang terukur, dan penerapan e-procurement dan manajemen rantai pasok modern untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.